Pantang pulang sebelum api padam. Ini adalah moto petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia yang bukan hanya sekedar jargon semata. Bila ada panggilan darurat, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, petugas damkar akan bergegas mendatangi lokasi dan melakukan proses pemadaman api hingga proses evakuasi. Sepanjang tahun 2022, jumlah bencana kebakaran di DKI Jakarta mencapai angka 1.691 kasus atau naik lebih dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Sebelum kita akan mulai mempelajari berbagai hal untuk mencegah hal-hal yang biasanya terjadi laporan seperti ada satwa ataupun ada benda-benda yang harus diambil dari gorong-gorong, ternyata ada panggilan 65, ada kebakaran yang terjadi, kita harus segera bergegas menuju lokasi. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi hari ini. Gerak, yuk, bentar dulu. Kode 65 adalah kode yang dipakai dalam menginformasikan terjadinya kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran. Namun, kendaraan yang diturunkan kali ini adalah unit yang tergolong kecil dengan kapasitas 2.500 liter air saja. Sebab dari informasi yang kami terima, lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk yang membuat kendaraan besar tidak bisa melintas. Sebab, secara nasional, waktu tanggap yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal atau SPM adalah 15 menit sejak aduan diterima. Di beberapa titik, kendaraan kami terhambat kabel listrik yang terjuntai dan dapat tersangkut di kendaraan kami. Kalau pada ngebuka jalur gini enak, kalau nggak susah. Tadi saya bantu untuk naik, karena beberapa titik itu dia punya kabel-kabel pada berjuntai, malah bisa bahaya bikin potensi kebakaran lain. Kami tidak sendiri, ada 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 52 personel Gulkamart lain yang dikerahkan dari beberapa stasiun pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Barat. 2 rumah semi permanen yang biasa digunakan warga setempat menampung barang-barang daur ulang terbakar hebat. Ketika para petugas berupaya menjinakkan kobaran api, saya dan beberapa petugas yang juga dibantu oleh warga setempat berupaya memindahkan barang-barang lain yang berpotensi menjadi titik api baru. Beruntung terdapat sumber air di dekat lokasi kebakaran yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam berjibaku dengan si jago merah, akhirnya api berhasil dijinakkan. Ini saya yang ngebantu teknis lain aja. Terima kasih Ibu. Ngebantu teknis lain aja nggak? Abangnya langsung di titik api. Silakan Bang. Tadi gimana kondisi dalam Bang? Alhamdulillah udah dapat dilokalisir. Jadi udah tidak ada rambatan lagi. Tinggal pendinginan. Tinggal pendinginan ya? Sorry yang tadi tinggal. Tapi tidak semua upaya pemadaman berjalan mulus. Pernah ada tragedi senior saya Bang di wilayah Tambora. Mohon maaf ya, beliau gugur di tugas, dalam tugas itu gugur dia. Tertimpa bangunan runtuh. Tertimbun. Nah itu resiko, bahkan tadi ada anggota kita yang terjeblos, dan terjeblos itu karena ada yang tidak terlihat, ada genangannya tidak terlihat, tiba-tiba dia jeblos ke dalam air yang suhunya sangat panas sekali sih. Petugas damkar tidak hanya memiliki tugas pokok memadamkan api saat terjadi musibah kebakaran, namun juga membantu masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan dari gangguan ketentraman. Salah satunya adalah evakuasi satwa liar yang masuk ke permukiman. Dan ada tips untuk Anda yang ingin mengamankan satwa liar seperti ular yang masuk ke permukiman tempat Anda tinggal. Ini saya akan memberikan ilustrasi untuk safety-nya, karena ular itu tipikal yang menyembur ya Bang ya kalau kobra? Menyembur. Dikhawatirkan Mas habis cakar-cakaran sama istri. Jadi kalau untuk ada ular misalkan di rumah Anda nih, terus Anda melihat itu, oh kayaknya berbisa. Ya sebenarnya berbisa ataupun enggak, lebih baik safety. Pakai aja yang ada sarung tangan motor kayak sarung tangan taman Anda, dan usahakan tertutup. Gunakan tempat sampah, ditutup seperti ini kepalanya. Walau telah menggunakan alat pelindung diri, tetap jaga jarak aman dari ular jenis kobra ya. Gunakan berbagai jenis perabot rumah tangga yang ada di rumah. Bisa menggunakan sapu, kain pel, pengki, hingga botol galon berukuran besar. Nah, cukup. Masih agak maju. Ya, kuda-kuda. Ya.
Jadi siap-siap juga kalau misalkan dia berbalik palanya ke kita. Lagi arahkan kepalanya memang agak sulit ya. Nah, terus jepit. Oke, kita geser lagi. Tengah. Dulu kita geser yang lebih aman dulu. Maaf. Untuk selalu siap menghadapi serangan ular secara tiba-tiba, sikap kuda-kuda adalah yang paling disarankan. Sebab dengan sikap ini, Anda memiliki keseimbangan yang baik dan kelincahan untuk merespons dengan cepat bila ular bergerak dan menyergap. Nah, berhasil. Jadi intinya adalah APD-nya ini agak sedikit mirip. Dalam artian untuk fungsinya ya, menghindari semburan dari bisa ular. Wait, dia palanya nongol. Esnya takutnya ada jerawat ya. Oh iya, apalagi kalau masuk ke mulut atau ke mata tuh langsung bisa Rasanya reaksi. pahit. Saya pernah merasakan pahit rasanya. Oh. Dan Iya. kalau sampai kena mata, waktu itu saya kejadian di tahun saya masih sekolah, itu rasanya seperti kaca ditumbuk ya, kemudian disambit ke bola mata. Bisa bayangkan nggak? Abang pernah kena zaman waktu sekolah dulu? Selain ular berukuran kecil, damkar juga seringkali melakukan rescue ular berukuran besar seperti piton dan sanca. Walau tidak berbisa, lilitan ular berukuran besar tergolong dalam kategori mematikan. Langkah pertama menjinakkan ular piton maupun sanca adalah menutupi pandangan ular untuk meredam sifat agresifnya. Bisa gunakan handuk, karung, atau pakaian. Wow. Nah, itu. Nanti kalau kita melihat ular ini ya, jangan seorang diri. Kalau seorang diri, setelah kita pegang ekornya, kita sambil minta pertolongan. Pak, tolongin dulu Pak. Jangan pernah mencoba menangkap. Dan serangannya, nah, ya. Oke Bang Toha, pegang bagian ekor Bang. Saya contoh yang sini. Biasa yang di rumah gampang ketemu sih handuk sih Bang. Handuk kan lebar-lebar. Kalau karung gue ini kayak nggak semua orang punya ya. Siap, handuk lah ya. Handuk lah misalkan. Kita tutup sensornya seperti ini. Set. Cukup diraba, dia tidak akan. Kami sebagai petugas, quick responnya itu 15 menit sudah sampai TKP. Paling lama? Paling cepat, paling lamanya ya. Oh, paling lamanya ya. Paling lama. Bahkan kalau yang deket tidak sampai seperti itu. Nah, Oke, ini kepala nih. Nah, kenapa harus dipegang bagian ekor? Sebab kalau tidak dipegang bagian ekor, maka dia akan otomatis mencari bagian leher si mangsa itu, si manusia itu. Mau coba? Boleh? Saya lepas ya. Ya. Lepas. Yuk. Gini ya. Bagian ekor harus jadi yang pertama diamankan. Saya pegang kepalanya Sebab ya. bila tidak, naluri ular akan berupaya melilit bagian tubuh calon korbannya. Oh. Makanya dianjurkan jangan sampai Iya, benar. mengevakuasi seorang diri, ya. Dia berat. Nah, Esh. oke. Oh, kencang. Kenapa Bang? Tahan dulu Bang. Seperti ini. Biarin Bang. Ini kencang. Ini kencang sekali. Memang tidak berbisa karena dia mematikannya bukan dengan bisa. Tenang, ini dilakukan oleh profesional, diawasi lebih tepatnya. Baik. Jadi, Walaupun tidak kenceng. bisa, bukan berarti tidak berbahaya ya. Coba kita perhatikan. Kenceng loh. Ayah. Oke. Caranya kita sudah datang pertolongan ya. Dia akan cari leher nih. Nah, Biarin. Saya pengen lihat. oke. Dia akan cari leher. Terus kalau belum dapat dia akan Oke. Nah, Oke. ini kalau nggak ditolong mungkin bisa lewat ya. Iya. Oke. Kita amankan ekornya, kemudian luruskan seperti ini. Nah, Berarti orang kedua fungsinya meluruskan ya. kalau sudah seperti ini, Butuh setidaknya 2-3 orang untuk mengevakuasi satu ular berukuran besar. Setelah bagian kepala dan ekor ular bisa dikendalikan, masukkan ular ke dalam tempat tertutup. Bila Anda ragu dan tidak memiliki pengetahuan dasar untuk mengevakuasi hewan liar, salah Gigit satunya juga dia. ular, segera hubungi petugas damkar. Jangan sampai nyawa jadi taruhannya. dia jaga malam, kemudian ada ular melintas di depannya dia ditangkap. Tidak tahu ilmunya, tidak tahu bagaimana akan terjadi ketika ditangkap kepalanya, maka si security itu meninggal dunia. Selain mengevakuasi hewan liar di permukiman warga, petugas damkar juga tidak jarang menerima laporan mengenai objek yang tersangkut di anggota tubuh, cincin salah satunya.
Alat yang digunakan untuk melepaskan objek tersangkut pada jari biasanya menggunakan gerinda berukuran kecil yang diaplikasikan secara perlahan. Dan selama proses pengerjaan, warga yang melapor harus tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak untuk menghindari potensi terluka terkena tajamnya gerinda Ada yang ini. tajam nih, ada bagian tajam di bagian bawah sini. Lumayan dikit. Saya ulangin ya. Iya. Oke. Setelah mempelajari berbagai hal mengenai pertolongan pada masyarakat, saya diajak petugas damkar mempelajari hal dasar yang harus dimiliki oleh petugas damkar, yaitu kemampuan mengendalikan api awal. Hal pertama yang harus dilakukan ketika melihat adanya kobaran api adalah segera cari kain berukuran besar yang bisa menutupi titik munculnya api. Celupkan ke dalam air dan segera tutup titik api. Usahakan badan selalu membelakangi arah angin untuk menghindari jilatan api. Nah, jalannya juga nggak boleh malah ke depan ya, harus menyerong. Menyerong. Apa? Dikhawatirkan karena orang panik, dia jalan ke depan tersandung malah ke titik. Wah, api. malah bisa potensi kebakaran. Dan kitanya jadi luka gini. Cari titik aman. Luruskan tangannya. Luruskan tangannya. Lindungin kepalanya ya, cakep sekali. Baru tutup ya. Oke, kita coba pakai. Sepertinya nih. Kita coba pakai api ya. Semoga bisa. Nah, kan ada api. Sekarang waktunya saya mencoba. Waduh. Jalanlah perlahan dan Oh, tutup nggak titik kena. munculnya api dengan kain yang sebelumnya telah dibasahi. Tangan saya nggak panas, walaupun ini apinya kayaknya menjilat-jilat, tapi karena dia ke bagian serong ke depan, saya nggak kena sama sekali. Untuk menghindari resiko meluasnya titik api, jangan mencoba menyiram air ke bagian kompor yang sedang terbakar, terutama ketika Anda sedang menggunakan minyak saat memasak. Tindakan ini dapat menyebabkan api semakin membesar dan kebakaran merambat ke seluruh dapur Anda. Tupoksi damkar ada 3. Pertama adalah pencegahan kebakaran, kedua penanggulangan kebakaran, 3 penyelamatan. Jadi penyelamatan itu sekarang sudah menjadi booming ya di Jakarta. Masyarakat tidak perlu membayar. Pelayanan pemadam kebakaran gratis. Tis. Walau tugas utama damkar adalah penanggulangan kebakaran, namun berdasarkan data yang dikelola Damkar DKI Jakarta, pada tahun 2022 jumlah berbagai upaya penyelamatan di ibu kota tercatat 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah pemadaman api. Dian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Jakarta.